Ada aku. Teresia ya? Iya, betul. Oh, oke. Teresia posisi di mana, Ter? Di Sunter. Oh, Sunter. Yang kenalin siapa? Likian. Likian. Oh, nggak kenal saya. Timnya GB juga ya? Jim, Likian tuh temennya kamu, Jim? Emi. Oh, Ciemi. Oke. Jadi belum kenal produk sama sekali atau sudah pernah tahu? Udah. Aku udah minum kok. Oh, Udah udah sekitar minum. bulan, udah member juga. Oh, oke. Ada yang belum tahu cara ngitung-ngitung marketing plan? Cuman lupa. Kenapa? Saya dikasih tahu, cuman aku udah lupa. Oh, oke. Yang lain ada yang masih bingung cara ngitung? Sebentar, saya punya rangkuman. Kaget luar biasa. Oke, kita mulai aja langsung ya, teman-teman. Selamat malam, teman-teman semua. Salam kenal. Kalau yang belum kenal, nama saya Yohanes. Terima kasih udah gabung di Zoom meeting malam ini. Mohon maaf kalau Zoom meetingnya dadakan karena Jimmy baru info tadi kalau teman-teman butuh diupdate AFC. Jadi terpaksa saya adain sekarang dadakan karena nggak mungkin reschedule lagi, takutnya teman-teman nanti pada nggak ada waktu lagi gitu ya. Nah itu meeting kali ini kita mau bahas masalah handling objection, yaitu teman-teman yang masih ada kendala di lapangan dan lain sebagainya. Untuk sementara saya mute dulu teman-teman semua. Kalau yang nggak pakai mikrofonnya jangan di-unmute ya. Tapi kalau ada yang mau ngomong, mau tanya, silahkan di-unmute. Saya nggak 100% lewat chatting, tapi langsung voice aja lebih gampang gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau tanya, ada kendala di lapangan, pokoknya seputar AFC, silahkan unmute mikrofonnya dan langsung ngomong. Gitu. Kita bahas sama-sama di sini. Oke, saya mulai. Buat teman-teman, kalau kondisi sekarang saya anggap teman-teman sudah tahu semua masalah produk. Jadi saya nggak bahas seperti presentasi LOP pada umumnya. Jadi kita bahasnya rileks aja, santai. Apa yang kendala di lapangan ditemukan, atau ada pertanyaan-pertanyaan dari member yang mungkin teman-teman belum bisa jawabnya, nah mungkin bisa kita bahas sama-sama di sini gitu. Oke, saya mulai. Silahkan kalau ada yang mau. Sementara mikrofon sudah saya mute all. Kalau ada yang mau tanya, langsung di-unmute dulu. Setelah itu di-mute lagi supaya noise dari background suaranya nggak masuk gitu ya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Halo. Halo. Oke, mungkin sambil nunggu, tadi Teresia agak lupa katanya cara perhitungan bonus. Ya, di sini saya gambarin simpelnya buat teman-teman kalau mau menjelaskan ke member. Yang pertama kita ada
paket namanya Ruby. Ruby ini isinya 2 box. Ini 1 box sama dengan 75 BV. Harga 1.650. Ini yang harus dihafal secara basic, nggak boleh nggak hafal. Jadi benar-benar harus dihafalin supaya bisa jelasin ke orang. Dan ini jelasinnya benar-benar basic. Basic banget. Ya. Ruby isinya 2 box. Kita bagi 3. Oh, sorry. Bagi 3 kolom. Yang kedua itu Sapphire. Yang ketiga Diamond. Sorry, tulisannya jelek ya. Diamond, Sapphire itu isinya berapa? 6 box. Diamond berapa? 12 box. 6 box, 12 box. Yang Ruby biasanya kita pakai itu untuk menawarkan seseorang yang cuma mau coba-coba. Terus yang kedua, mereka mungkin keterbatasan dana untuk beli langsung. Jadi silahkan coba belinya Ruby dulu. Minimal dia pakai konsumsi 1 bulan dengan dosis 2 saset per hari yang standarnya kita. Selama 1 bulan kalau dia rasakan manfaat, dia bisa lanjutkan. Tapi kalau misalnya dia merasa, oh saya dananya terbatas nih, cuma bisa beli Ruby, ya udah silakan beli aja 2 box konsumsi. Habis konsumsi langsung jalanin bisnisnya, marketing plan-nya gitu. Sorry, ini ada yang gambar-gambar, siapa yang coret-coret nih? Tolong jangan dicoret-coret dulu ya. Ini hapusnya gimana nih? Oke, 2 box. Yang ini Diamond 12 box. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau coba-coba, silahkan pakai yang 2 box. Ya. Kalau dia mau lebih, belinya yang 6 box. Kalau dia bisa punya kemampuan lebih lagi, beli yang 12 box. Itu akan langsung dapat benefit yang paling tinggi. Karena di sini level kita cuma 3 level. Nah, 2 box itu biasanya kita pakai untuk treatment 1 bulan. 1 bulan. Sedangkan yang Sapphire itu untuk 3 bulan. Yang Diamond untuk 6 bulan. Ya. Nah, di sini itu akan ada perbedaannya waktu kita memanfaatkan marketing plan-nya atau bisnis atau peluang bisnisnya. Jadi teman-teman harus dikasih tahu kalau ada teman yang sudah beli 2 box, 6 box, ataupun 12 box, bilang kalian ini sudah memiliki hak distributor. Hak distributor itu untuk menjual kembali produk ini. Cuman diingatkan juga, bisnis di AFC itu bukan jualan barangnya. Jadi kita beli 2 box, beli 6 box, beli 12 box bukan untuk dijual lagi. Tapi untuk dikonsumsi. Nah, ketika kita sambil konsumsi, kita bisa sharing manfaatnya. Jadi bisnis di AFC adalah sharing manfaat dari apa yang sudah kita konsumsi. Nah, kalau namanya sharing, berarti kan hanya kasih informasi. Ada orang mau terima syukur, nggak sudah, jangan marah-marah dan jangan kecewa. Ya, tugas kita hanya bantu menjelaskan ke orang baru bahwa kamu bisa mendapatkan manfaat kalau konsumsi produk ini. Nah, kalau kamu ada sakit-sakit segala macam, minimal kamu bisa punya harapan lagi untuk bisa jauh lebih baik, untuk harapan sembuh dari sakit, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengkonsumsinya, kamu bisa beli melalui saya bantu beliin. Saya nggak ambil keuntungan 1 rupiah pun dari produk ini. Karena apa? Kamu teman saya. Nah, jadi kita harus jelaskan itu di awal. Ya. Nah, keuntungannya,
pada saat kita mereferensikan orang, kita akan dapat yang namanya bonus sponsor. Bonus sponsor. Kalau posisi kita Ruby, ada teman beli satu paket yang sama, 2 box isinya, kita dapat bonus sponsor berapa? 300.000. Paket. Kalau kita posisi Safir, dapatnya berapa? 450.000 per Pax itu paket ya. Kalau kita posisinya Diamond, dapatnya 550.000. Oke, gampangnya ngafalinnya begitu aja. Jadi, teman-teman udah bisa paham sendiri di sini. Kalau kita mau dapat bonusnya lebih banyak, berarti kita harus ningkatin keanggotaan atau kedistributoran kita menjadi levelnya paling tinggi Diamond. Nah, untuk mencapai level Diamond, boleh beli langsung 12 box, boleh beli mulai dari Ruby, kita cicil-cicil. Satu box sampai dengan Diamond. Semua hak kedistributoran pertama kali didaftarkan itu tidak wajib untuk beli barang. Ya. Tidak wajib untuk beli barang setiap bulan, atau kita sebutnya tutup poin, itu nggak wajib. Tetapi lewat dari 1 tahun, bulan berikutnya kita mulai yang namanya tutup poin dengan membeli minimal 1 produk seharga 1.650. Nah, itu peraturan dari perusahaan. Artinya, dengan diberikan kebebasan 1 tahun nggak perlu tutup poin, di sini teman-teman diberi kesempatan hak kedistributoran itu dimanfaatkan supaya mendapatkan income. Ketika kita mendapatkan income, itu akan dapat yang namanya manfaat untuk bisa gratis tutup poin. Atau kita sebutnya maintenance-nya free. Karena kalau income kita udah rutin, berarti kita udah nggak perlu lagi mikirin. Itu udah otomatis sistem kita mengatur gimana caranya income kita itu qualified untuk kita tutup poin. Nanti saya jelasin di belakang. Ya. Yang kedua, yang akan kita dapat apa? Yang kedua, yaitu bonus pass up. Pass up itu apa? Teman-teman lihat ini. Perbedaan bonus yang didapat kalau level kita lebih tinggi. Diamond 5,5, Ruby 300.000. Berarti kan ada selisih. Kalau kalian levelnya masih Ruby, posisinya rekrut berapapun paket yang dibeli oleh teman Anda, 1 tahun nggak nyampe 1.650, ID-nya nggak berlaku lagi. Oke. Untuk ID atau keanggotaan atau kedistributoran tidak ada expired-nya. Nggak akan mati akun kita. Kita mau login kapan saja bebas. Tetapi ada bonus yang dikunci kalau kita dalam 1 tahun nggak belanja 1.650 untuk tutup poin. Itu nanti ya. Nanti saya jelasin kunciannya di mana. Oke, lanjut. Pass up. Kalau kalian masih posisinya Ruby, otomatis kalian dapatnya cuma 300.000. Selisihnya, perbedaan antara Ruby dan Diamond 250.000 itu kantor nggak ambil balik. Tetap diberikan, tapi diberikannya kepada member yang levelnya lebih tinggi. Nah, kalau kalian levelnya Safir gimana? Nggak dapat. Mohon maaf, karena Safir itu cuma batu loncatan. Kalau saya bilang bancinya. Jadi kalau mau bisnis jangan nanggung-nanggung Diamond. Kalau mau nyoba-nyoba, Ruby boleh, Safir boleh. Gitu ya. Jadi intinya pass up itu selisih bonus hanya diterima oleh Diamond. Oke, ya. Yang ketiga namanya bonus pairing. Nah, bonus pairing ini karena sistem kita binary, hanya ada kiri dan kanan. Kalau kita mau rekrut orang, hanya ada di kiri dan di kanan. Ada orang berikutnya kita taruh di kiri sama di kanannya lagi. Gitu. Jadi ini kiri, ini kanan.
Jadi kita hanya bisa taruh di kiri dan di kanan. Ketika ada pasangan, satu paket kiri, satu paket kanan, kita dapat bonus tambahan dari kantor. Walaupun bonus penjualan itu sudah kita dapat atau yang merekrut tim kita. Tim di bawah kita yang merekrut kita, dapatnya apa? Dapatnya bonus pasangan. Ya. Nah, kalau bonus pasangan yang levelnya Ruby itu hanya 10 kali per hari. Maksimal 10 kali per hari, dihargain berapa? 150.000 per pasang. Dihargainya hanya 150.000. Kalau yang safir itu 60 pasang per hari, 1 sampai 10 itu 200.000. 11 sampai 60 itu 100.000. Ya. Jadi kalau 1 sampai 10 pasang ada 10 paket di hari yang sama, dapatnya 200 kali 10 sama dengan 2 juta. Ternyata sehari tim kita banyak sekali. Dan saking banyaknya mereka di bawah yang belanja kan kita nggak bisa kontrol. Mereka akan belanja dengan sendiri masing-masing belanja gitu. Nah, ketika mereka masing-masing belanja ternyata ditotalin jam 12 malam ada 60 pasang, 60 paket nih. 60 paket maka 200.000 dikali 10, 2 juta. 50 paketnya lagi itu kalinya 100.000. Berarti berapa? 5 juta. 2 juta tambah 5 juta, 7 juta. Bayangin kalau setiap hari tim di bawah kita itu yang banyak, setiap hari ada produksi. Mereka rekrut orang beli 1 paket, rekrut orang beli 6 paket diamond. Beli rekrut lagi ada yang langsung mau beli 3 diamond. Nah, itu semua dalam 1 hari diakumulasi. Akumulasinya itu jam 24.00 ya. Kalau ada 60 pasang berarti kita bisa mendapatkan 7 juta per hari. 7 juta kali 30 hari berapa? 21 juta. Ini potensi income 1 bulan. Kalau rutin. Gimana caranya rutin? Kita harus bangun tim. Kita nggak bisa kerja sendiri. Karena apa? Kita di sini sistemnya kerjasama. Ya. Nah, yang diamond gimana kalau level diamond bonus pairingnya? Bisa 200 kali per hari. 1 sampai 10 dihargain berapa? 300.000. 11 sampai 200 dihargain 100.000. Jadi kalau di hari yang sama ada sampai 200 pasang, 200 paket per hari, berarti 10-nya 3 juta, 190-nya 19 juta. Totalnya berapa sih? 22 juta. Kalau dikali 30 hari, berapa? 660 juta per bulan. Ini potensi income maksimal dari bonus pairing. Nah, teman-teman bisa manfaatkan kalau misalnya teman-teman yang sudah biasa main jaringan, namanya bonus pairing itu, sistem pairing, itu berarti kita bisa multiple account. Secara peraturan di AP2LI, itu hanya boleh 1 KTP 1 orang. Makanya kantor memberikan aturan nanti ada bonus-bonus tambahan lain, di mana itu rewarding sistemnya maju ke pentas, itu hanya boleh 1 account yang maju ketika kita mencapai level tertentu. Ya. Nah, kalau misalnya produk ini kan produk consumable, setiap hari kita konsumsi bakalan habis, besok-besok kita mau beli lagi, konsumsi lagi. Kita bisa beli pakai ID kedua, ID ketiga, ID keempat, ID ke-1000, boleh. Silahkan beli di kantor. Tentunya dengan kita buka
ID berikutnya, maka sama dengan kita jadikan downline atau kita akan dapat bonus. Itu sudah umum. Silahkan dipakai, tidak ada yang bisa tutup-tutupin. Tetapi mohon diperhatikan, hanya boleh 3 ID yang memiliki bonus dengan ID KTP dalamnya sama datanya. KTP-nya sama, rekening bank sama, nomor handphone sama. Ya, ingat hanya boleh 3 ID. Nah, bayangin teman-teman kalau 3 ID itu berkembang semuanya, masing-masing punya downline. Berarti 3 ID itu akan punya kesempatan punya 660 juta setiap bulan dapetin bonus pairing. Nah, kalau 660 juta per bulan itu sama dengan beberapa 2M sebulan income-nya. Ya. Jadi simple di bisnis ini intinya adalah kita harus bangun tim. Oke, ada pertanyaan dari Rika Endah. Bonus pasap itu dikasih ke Diamond kan? Betul. Diamond yang mana? Diamond upline kita. Upline yang satu darah. Kalau upline-nya hasil dilempar dari atasnya lagi, itu nggak termasuk, nggak dapet. Ya, jadi harus satu darah. Misalnya, saya kasih contoh, yang ini udah clear ya, cara dapetin bonus. Kalau udah clear, chatting ya. Saya nggak bisa dengar nih, karena kalian di mute. Kalau misalnya mau ngomong, boleh. Kalau udah clear, tolong direspon perhitungan bonus dasar, yang bonus harian. Kalau memang udah oke, saya lanjut, saya mau hapus. Oke, clear ya? Oke, cara ngitungnya, yang mana pas up itu dapat apa enggak, contoh. Ya, ini Anda di sini. Anda levelnya, saya kasih contohnya, ini A. Oke, A rekrut B. A levelnya misalnya Diamond. Ya. B itu direkrut oleh A. Yang dapat bonus adalah A. Oke. B contohnya levelnya Diamond juga. Maka si A akan dapat bonus 3.300.000. Karena dapat dari mana? 550.000 kali 6 paket. Ya. Nah, si B rekrut C. B rekrut C. Maka B akan dapat bonus. Diamond joinnya misalnya Sapphire yang C. Ya. Berarti si Diamond akan dapat 550.000 kali 3. 550 kali 3 berarti berapa tuh? 1,1650 ya. Nah, si C rekrut Ruby. Oke. C rekrut di sini D deh. D tapi levelnya Ruby. Maka si C dapat 200.000. Bukan 200.000, 450. Oke. D rekrut lagi misalnya E, levelnya Diamond lagi. Maka si D dapat berapa? 300.000 kali 6, 1.800.000. Nah, pada case ini sebetulnya dari sini kita udah bisa lihat nih. C waktu rekrut D itu ada selisih 100.000 kali 3. Kali 1, sorry. Ya. Ini didapat langsung yang dapat A. 100.000-nya. Oh, sorry. Yang dapat B. 100.000-nya. Karena apa? Si C ini donannya B. Itu satu keturunan. Ya. Nah, kemudian D rekrut E.
D rekrut E, ada selisih nih. Selisihnya berapa? 250.000 kali 6. 1,5. Yang bakalan dapat siapa? Yang bakalan dapat yang levelnya diamond. Kita lihat. Ini kan kalau secara keturunan upline-nya E adalah D. Upline-nya D adalah C. Ya. Tapi karena karena D levelnya ruby cuma dapat 1,8, terus upline-nya si D ini dapat masih level safir, dia nggak dapat. Yang dapat B lagi. Selisih bonusnya. Nah, itu namanya satu keturunan. Betul, upline yang dimaksud satu garis sponsorisasi silsilah secara silsilah, betul. Ya, jadi upline sponsorship itu namanya yang satu garis, satu line. Nah, saya kasih contoh lagi, misalnya di sini A. A levelnya diamond. Si A rekrut B. Rekrut B. Sorry. Levelnya diamond juga. Ini kalau saya kasih tanda panah begini, berarti dia yang sponsorin. Direct sponsornya. Ya. Kemudian A rekrut C lagi. Maka secara garis sponsor, C ini upline-nya si A, bukan si B upline-nya. C misalnya levelnya ruby. Ruby rekrut D. Join-nya ruby juga. Nah, kalau saya bikin begini, yang dapat sponsornya si D adalah C. Ketika seperti ini, kan ada selisih tetap. Waktu ruby, rekrut ruby cuma 300.000. 300.000. Maka di sini akan selisih berapa? 250. 250 secara upline, kalau dalam pohonnya genealogi, upline-nya C adalah B. Secara pohon genealogi posisinya. Tapi secara struktur organisasi, C upline-nya adalah si A. Makanya ini akan didapat oleh si A. Jadi di dalam bisnis AFC itu gabungan antara matahari dan binary. Jadi kalau dalam sistem A ini punya hierarki itu B, punya hierarki C. Si B punya hierarki ini D. Oh, sorry, ini C. Sorry, membingungkan ya. Saya hapus. Oke, si A punya downline B. Oke. A punya downline C. C punya downline D. Ya. Jelas ya. Ini secara pohon hierarki. Tapi kalau secara genealogi, yang ini namanya genealogi. Kalau ini namanya tree. Ini namanya tree. Jadi teman-teman kalau lihat di report, kalau tree tampilannya begini. Ini tree ini, ya. Kalau yang genealogi tampilannya gini. Oke, ini berhubungan dengan pass up. Tree-nya siapa itu yang menerima. Kalau tree-nya diamond, upline-nya, maka dia yang terima paling dekat. Jadi yang terima nanti walaupun si B ini diamond, atasnya dari C, diamond B ini nggak dapat pass up maksudnya. Oke, sampai sini clear. Itu cara ngitung bonus yang paling basic. Yaitu posisi kita ruby, posisi kita safir, posisi kita diamond, dapatnya apa aja.
Oke, ada yang mau tanya? Clear sampai sini? Clear ya? Kalau clear saya hapus. Biar gampang. Clear. Ya, ada yang mau ditanya? Clear all drawing. Oke. Nah, semua bonus itu dibagi 2. Bonus ya. Ini kita bicara bonus. Bonus itu dibagi 2. 80% sama 20%. 80% ini bisa ditarik. Bisa dibelanjakan. Bisa ditransfer. Jadi semua bonus kita akan terima jam 00.45. Ingetin ya, buat teman-teman setiap kali habis transaksi, itu nanti jam 00.45 akan terima bonus. Bonus itu langsung masuk ke wallet namanya Digital Pin yang 80% ini posnya. Nah, untuk bisa terima notifikasi SMS bahwa Anda sudah terima bonus, pastikan handphone Anda ada signal antara jam 00.30 sampai jam 1 pagi. Kalau jam segitu nggak ada signal handphonenya, berarti nggak dapat SMS. Sistem SMS-nya nggak akan di-repeat atau dicoba ulang kirim, nggak. Jadi langsung dikirim, kalau nggak berhasil dianggap gagal. Makanya banyak teman-teman yang suka bilang, kok saya nggak dapat SMS nih, yang lain dapat. Itu disebabkan karena handphone Anda mati. Kebanyakan orang jam-jam malam tidur dimatiin. Nah, itu resikonya nggak dapat SMS notifikasi. Ya. Oke. Kalau ditarik, itu kena admin. Admin. 20.000. Ini tidak bisa ditolak. Kena lagi apa? PPH. Pajak. Pajak penghasilan. Ya. Jadi kalau teman-teman mau tarik tunai, tarik ke bank, baik itu manual maupun auto, tetap kena biaya admin 20.000 sama PPH setiap kali transaksi. Nah, yang 20% itu tukar produk. Nah, ini kalau nilainya 1650 atau 75 BV, itu akan dianggap kalau kita klaim produknya, itu akan memperpanjang masa kewajiban kita untuk tutup poin. Dalam tampilan login disebutnya expired date. Jadi setiap member yang join pertama kali dikasih expired date-nya itu 1 tahun. Lewat dari 1 tahun bisa diperpanjang. Caranya gimana kalau mau gratis? Bangun bisnis, dapetin income, yang 20%-nya setiap kali kita tukar satu barang, 1 bulan hanya boleh 1 kali perpanjang. Jadi kita mau tukar barangnya 3 barang, 4 barang, tetap dianggapnya nuker 1 kali di bulan tersebut. Maka dianggapnya extend 1 bulan. Kewajiban tutup poin bulan berikutnya. Paham ya? Contohnya gini. Misalnya sekarang bulan April. Kalian join di bulan April 2020, maka akan habis di April 2021, berarti bulan Mei, jadi tanggal bulan 4 ya, 4/20, maka akan habis di 4/21. Nah, mulai dari 5/21 itu harus tutup poin. Tapi kalau di bulan ini kalian dapat income yang 20%-nya 1650, terus kalian tukar nih bulan depan, bulan Mei tukar barang 1650, maka dia akan mundur 5/21. Bulan depan tukar lagi sekali, mundur lagi jadi 6/21. Nah, ini extend terus, nggak berhenti-berhenti.
Mau tukarnya 1 produk, mau tukarnya 2 produk, mau tukarnya 3 produk, kalau tukarnya di bulan itu hanya extend 1 bulan. Ya, jadi bagi teman-teman yang ketakutan nanti harus tutup poin, nggak usah pusing kalau sudah punya bisnis jaringan yang aktif, maka setiap bulan ketika kita tukar produk, dia akan mundur, akhirnya kita nggak perlu lagi tutup poin, karena tutup poinnya udah diambil dari 20% bonus kita, nggak perlu keluar lagi dari kantong kita. Nah, itu alasannya tutup poin. Siti, kalau calon customer mau beli 1 kotak aja, sementara kita sendiri sudah diamond. Nah, sebaiknya beli paket. Yang mana paket nama siapa? Kalau pakai nama sendiri kan sudah nggak efektif, sebab harganya sama. Ada calon customer. Kalau buat saya punya strategi dan punya prinsip, setiap orang yang beli produk melalui saya, dia berhak memiliki kesempatan punya bisnis yang sama. Saya anggap bisnis di AFC ini perusahaan. Jadi siapapun yang dapat hak distributor atau keanggotaan, sama aja dia punya perusahaan. Jadi dia berkesempatan ngembangin perusahaannya. Nah, saya nggak mau makan haknya dia. Biasanya kalau saya yang posisi sudah diamond, biasanya kan saya pegang barang. Nah, pegang barang dia mau beli 1, nggak apa-apa, beli putus dulu 1.650. Karena saya biasanya jelasin, pembelian minimal itu 2 box. Kenapa 2 box? Karena kita punya produk, ada paten manfaat. Apa sih paten manfaat? Patennya, manfaatnya itu pasti terjadi ketika seseorang mengkonsumsi secara rutin. Bukan secara bolong-bolong atau hanya sebentar-sebentar. Karena gini, teman-teman harus ingat, regenerasi sel itu bisa terjadi kalau setiap hari kita konsumsi nutrisinya sesuai. Ketika setiap hari terjadi ada masuk nutrisi yang bagus, maka sel kita itu melakukan memorize. Memorize tahu ya apa? Seperti diingat bahwa akan ada masuk seperti itu nutrisinya. Nah, kalau secara rutin dalam jangka waktu panjang, stem cell itu kan sel hidup. Dia akan membentuk pola namanya. Polanya ngapain? Polanya meregenerasi setiap sel yang mati. Ya, menggantikan sel yang rusak. Nah, itu pola itu akan terbentuk ketika kita konsumsinya rutin dan jangka panjang. Kalau konsumsinya cuma sebox, terus habis itu nggak konsumsi lagi, kok saya nggak merasakan sudah konsumsi sebox? Nggak bakalan bisa, karena pola itu belum terbentuk. Pola bisa terbentuk antara 3-6 bulan konsumsi. Itu pun kalau nutrisinya cukup. Itu harus dijelaskan ke customer atau calon prospek kalau dia mau konsumsi. Itu sebabnya kita bikin paketnya 1 bulan itu pakai 2 box. 2 box tujuannya apa? Sehari dengan 2 saset minimal dalam 1 bulan full, dia sudah mulai ada perubahan. Nah, ketika ada perubahan, ada reaksi yang bisa dia rasakan secara fisik, dia bisa cerita ke teman. Seperti itu. Atau dia mau lanjutkan. Jadi dia bisa jalanin peluang bisnisnya juga. Tapi kalau 1 box belum bisa. Nah, daripada buang-buang uang, kan sayang. Mendingan beli minimal 1 paket 2 box. Tapi saya nggak punya dana. Saya punyanya cuma 1 box doang. Oke, nggak apa-apa. Kamu konsumsi 1 box, tapi mohon maaf, saya belum bisa registrasikan menjadi hak bisnisnya kamu. Artinya hanya pinjem barang saya. Nanti setelah konsumsi, habis barangnya dia mau beli lagi, baru pembelian kedua saya daftarkan nama dia. Gitu. Nah, itu cara saya melakukan handling bagaimana kalau ada orang yang mau beli 1 box. Gitu. Atau kalau saya punya akun banyak, ya udah saya kasih aja. Nih kamu jalanin aja, yang penting kamu bisa menghasilkan. Kebetulan saya cuma banyak pakai produknya, tetapi akun saya kan udah ada yang di atas. Jadi saya yang bawah udah kamu pakai aja, yang penting kamu bisa jalanin peluang bisnisnya. Tapi tolong komitmen, saya kasih kamu itu untuk kamu sukses, bukan untuk yang lain-lain. Gitu. Jadi kita pun dalam memberikan akun kita yang sudah
cuma dapetin barang doang karena barang habis, kita bisa share kasih ke dia untuk bantu dia jalanin bisnis. Tapi itu buat orang-orang yang benar-benar yang nggak mampu secara finansial, tapi dia niat benar-benar mau kerja. Kasih aja daripada kita nggak pakai juga. Gitu. Toh bonusnya udah kita ambil di akun pertama. Nah, itu cara saya untuk handling ke case yang ditanya sama Siti. Jadi biarkan dia beli 1 box dulu, pinjemin. Gitu. Pinjemin, nanti kalau dia beli 2 box, daftarin, berarti kita dari sistem kan dapat 2 box, 1 boxnya balik jadi stoknya kita lagi. Jadi dengan join 12 box diamond sebetulnya sama dengan kita jadi mini stokis juga. Bisa muterin barang. Gitu. Itu ada kelebihan lagi. Kalau pegang diamond apa? Kalau kita presentasi ke orang, oh yaudah saya mau ambil 2 box dulu. Ya udah nggak perlu nunggu, langsung kasihin aja barang kita. Kasihin barang kita, terima uangnya, malam kita daftarin, besok kita dapat barang lagi dari kantor, dari stokis-stokis kita. Oke? Nah, itu penjelasan dari saya, caranya. Ada yang mau ditanya lagi? Ini basicnya dulu. Karena dari sini, kalian bisa menentukan memulai sebuah bisnis itu orientasinya mau kemana. Kalau yang ini aja nggak paham, berarti belum siap untuk menjalankan bisnis. Jadi harus pelan-pelan. Oke, ada yang mau ditanya? Halo? Kedengeran nggak suara saya ya? Takutnya bengong semua, nggak ada yang denger. Kalau yang mau ngomong di unmute nggak apa-apa. Rika, Enda. Oke, Rika mau tanya apa? Ada banyak nih, ada Julia Wongso, ada Felicia, ada Oppo A3S nih, saya nggak tahu nih siapa nih. Ada Bu Yanti sambil nyetrika, bisnis jalan terus, mantap. Terus, ayo ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, oke, mau tanya, kalau upgrade ke Safir wajib beli sekalian 4 box atau bisa dicicil? Boleh dicicil. Boleh dicicil per box. Yang penting totalnya mencapai 6 box, maka sistem akan upgrade otomatis keanggotaan kita jadi Safir. Dan itu nggak ada batas waktunya. Mau setahun, 2 tahun, nggak ada masalah. Gitu. Yang penting perhitungannya per box. Kalau customer join Ruby, terus dia mau paket 2 kotak lagi buat dapat 300.000, bisa. Buka aja akun kedua dia. Misalnya A pertama, dia pakai nama A username-nya. Terus mau beli 2 kotak lagi, bukain aja A1. Nah, itu juga jadi strategi buat saya, buat orang-orang yang kalau selalu ngomong mungkin nggak enak. Belinya itu karena nggak enak ditawarin terus sama kita. Jadi dia beli, ya udah saya beli deh 2 box aja. Padahal kita udah ngoceh bahwa peluang bisnisnya kalau di Diamond itu dahsyat sekali. Tapi dia tetap maunya 1 box. Ya udah. Terus begitu didaftarin, dia bilang, nggak usah deh poinnya buat kamu aja, saya nggak butuh yang gitu-gitu. Nah, kalau saya nggak mau ambil itu untuk upgrade akun-akun saya. Kalau saya ya, tapi kalau teman-teman, saya nggak tahu kebutuhan masing-masing. Ketika saya berhubungan dengan dia, pasti saya tahu nama dia. Nomor 2, saya tahu nomor handphone dia, karena kan ada komunikasi. Kalau dia nggak mau, kita coba ngomong baik-baik, bahwa kita ini penjualannya resmi dari kantor, itu haknya Bapak atau Ibu untuk menerima hak usaha ini. Mau dipakai suatu saat, silakan, nggak sudah. Cuma untuk pembelian ini saya butuh email. Waduh, saya nggak ngerti, saya nggak punya email segala macam. Oke, nggak apa-apa. Kalau saya isi emailnya asal-asalan aja. Asal nembak aja. Waktu saya tetap registrasiin, misalnya namanya Santo. Ya, Santo, nomor handphonenya 08 sekian-sekian. Ya udah, saya daftarin. Nama Santo 1 misalnya. Santo 1, nomor handphone 08 sekian-sekian. Emailnya santo1@gmail.com. Udah, isi aja begitu. Ada apa enggak emailnya, untung-untungan. Toh email itu jarang dibuka isinya sama mereka. Nah, ketika registrasi Santo ini, barangnya tetap saya kasih 2. Next time kalau dia beli lagi, repeat order lagi 2 kotak, mungkin dia udah mulai merasakan manfaatnya. Beli lagi 2 kotak, saya daftarin Santo 2. Sponsornya si Santo 1. Nah, ketika itu dia pasti akan dapat SMS. Dapat SMS, dia biasanya nanya, ini SMS maksudnya apa?
karena Pak Santo itu beli resmi melalui saya daftarin secara diam-diam, tetap saya daftarin karena itu haknya Pak Santo. Jadi Pak Santo dapat bonus karena pembelian kedua. Saya kan nggak bisa kasih diskon karena perusahaan memang nggak memberikan diskon. Nah, dengan putus-putus ya, sorry. Baterai habis. Oke, jelas ya. 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Jelas ya. Oke. Dengan dia membeli yang kedua, dia akan dapat bonus. Biasanya bonus itu udah masuk ke akun dia, kita kasih tahu cara dapetin bonusnya, cara mengeluarkannya, atau boleh potong untuk pembelian berikutnya. Walaupun di awal dia nggak mau, ketika dapat uang, tetap aja nggak dibalikin. Padahal nilainya kecil, cuma 240.000 atau 300.000 ya. Nah itu biasanya strategi saya tetap daftarin, supaya dia dapat bonus. Oke. Terus tadi, di mana dia merasakan rugi kalau terus konsumsi, tapi nggak merasakan manfaatnya. Nah, Pak Agusman, tadi saya udah bilang di depan bahwa konsumsi SOP 100 plus dan Utsukushi, ini konsumsi makanan kesehatan untuk sel intinya kita. Sel intinya kita bisa bekerja kalau dia menerima makanan itu secara rutin dan jangka waktu yang lama. Tidak bisa jangka waktu singkat, karena ini makanan kesehatan, bukan obat. Reaksinya nggak bisa langsung instan seperti yang diharapkan. Jadi harus jangka panjang, rutin. Makanya perlu adanya komitmen ketika dia dijelaskan manfaat produk, mau konsumsi apa enggak, komitmen dulu. Mau komitmen nggak jangka panjang. Kalau nggak jangka panjang, lebih baik jangan. Karena apa? Sayang, buang-buang duit. Gitu ya. Nanti komplain, oh saya nggak merasakan nih sudah minum 1 box, 2 box, 3 box, 4 box, kok nggak merasakan apa-apa. Ya iyalah, konsumsinya berapa banyak. Kondisi sebelumnya cerita dulu, ekspektasinya maunya apa. Kalau dia punya penyakit lebih, penyakit yang parah, berarti konsumsinya kan harus banyak, nggak bisa dengan 1 saset, 2 saset. Nah itu perlu namanya advisor. Kita di sini sebagai teman, bukan jualan produk, tapi kita kasih solusi. Nah, kalau kasih solusi harus yang jelas. Kita harus sebagai advisor memberikan solusi kepada dia. Oh, kamu kondisinya begini. Kalau gitu, saya belum punya pengalaman. Saya coba diskusi sama tim saya. Nanti tim saya mungkin ada dokter, ada apa. Nah, itu bisa kita konsultasikan. Oh, ternyata kondisi dia stroke nih. Stroke berarti butuhnya dosisnya nggak bisa dengan 1 saset, 2 saset sehari, butuhnya 4-6 saset sehari. Nah, kita kan di situ bisa jadi advisor. Jelaskan. Jadi, kalau dia merasa rugi, harus tahu dulu, dia mau untungnya di mana. Kita gali lagi. Kamu maunya konsumsi ini mendapatkan keuntungan di mana? Oh, saya mau sehat. Oke, mau sehat, komitmen, rutin. Konsumsi 6 bulan, mulai ada kelihatan pola. Ingat ya. Stem cell kita akan membentuk pola kerja. Nah, di situ bisa didapat kalau kita konsumsinya rutin. Kalau 1 box, 2 box, nggak bisa. Ya. Ko Yohanes, tentang pertanyaan Steven, kurang gitu ngerti, bisa dibantu jelaskan lagi, Pak, suara putus-putus. Tadi udah diperbaiki, suaranya udah oke belum? Tadi baterai saya lowbat, makanya putus-putus. Udah saya isi tadi. Oke. Ko Yohanes, kok mau nanya versi ko sendiri. Jika dari awal goal kita mau jalanin 3 titik, berarti dari awal kita susun 3 titik dengan nama orang sebenarnya ya. Karena saya pernah dengar suatu saat, kalau titik pertama jadi Bushido, titik kedua Daimyo, titik ketiga Shogun, saat naik panggung, annual celebration, annual reward, award, kalau orangnya sama, kita hanya boleh pilih salah satu. Tepat sekali. Ya. Jadi kalau naik panggung, itu mewakili ranking yang paling tinggi.
bonusnya tetap dapat 3 titiknya. Di setiap titik tetap dapat. Tapi bonus yang diakui untuk maju naik panggung levelnya itu hanya 1 titik saja. Karena peraturan dari AP2LI 1 ID 1 KTP. Gitu. Bukan berarti bonusnya nggak dapat titik kedua, titik ketiga, tetap dapat. Tapi yang naik panggung diakui oleh company hanya 1 titik yang paling tinggi levelnya. Oke, ada lagi? Yang tadi Pak Agus case-nya udah jelas ya. Pak Steven. Tentang Pak Steven. Pak Steven ini tadi yang mana sih? Customer join Ruby. Terus mau pakai 2 kotak lagi. Buat dapat 300.000. Bisa Pak ya? Buka 1 account lagi di bawahnya. A1 jadi A2. A2 sponsornya A1. Pasti dapat bonus nanti. Oke, lanjut. Putus-putus lagi. Harusnya udah enggak nih. Long term confirm 3 titik Bushido. Wah, mantap. Pasti bisa kalau kita kerjasama sama tim. Jadi bisnis di AFC ini nggak bisa kerja sendiri. Kita harus bangun tim. Kita harus develop tim kita untuk bisa maju juga. Nah, gimana caranya? Harus melakukan duplikasi. Duplikasinya macam-macam. Duplikasinya memberikan satu pemahaman yang rutin, memberikan satu contoh apa yang kita lakukan, kita duplikasikan ke tim. Dan harus bikin gimana caranya tim-tim yang sudah punya 100 pairing, itu kalau sudah punya 100 pairing, logikanya dia punya banyak masa, punya transaksi. Nah, itu kalau selalu saya push untuk dia jadi mobile stockist. Itu salah satu strategi untuk kita bisa cepat naik jadi Bushido. Ya. Kuncinya di Toreda. Pertama, setiap orang yang sudah mencapai Toreda itu kalau bisa langsung diarahkan untuk dia jadi stokis. Karena gini, kenapa? Untuk masih putus-putus juga ya. Tes 1 2 3. Kalau gini kedengeran nggak? Putus-putus nggak? Tes 1 2 3. 1 2 3. Tes 1 2 3. Kedengeran putus-putus nggak? Donita, ini ada yang titip pertanyaan tentang produk di Zoom. Bisa kok hanya 1 pertanyaan? Boleh. Silahkan mau ditanya sampaikan aja. Oke, saya lanjutin yang Kojohan ya. Kuncinya untuk bisa maju, untuk bisa maju jadi Bushido itu kita harus bangun tim pertama. Bangun tim berarti tim kita ini harus melakukan hal yang sama seperti kita, duplikasi namanya. Oke, yang belum mau ngomong jangan di-unmute ya. Yang baru join, welcome, selamat datang. Jadi kuncinya di Toreda benar. Jadi kalau kita punya tim, kita bangun, kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus bangun tim. Nah, ketika kita bangun tim, kan kita pasti pantau siapa yang sudah Toreda, siapa yang sudah Ronin ya. Nah, mulai dari Toreda, setiap orang yang sudah mencapai Toreda berarti sudah mencapai 100 pairing. Ada 100 paket yang terjadi di jaringannya dia. Dengan 100 paket berarti dia sudah memiliki memiliki lebih dari 10 orang pasti timnya untuk bisa mencapai 100 paket tersebut sudah lebih dari 10 orang. 10 orang itu kan aset dan dia ngajak 10 orang tadi.
berarti dia sebagai pemimpin dari 10 orang tadi. Jadi gimana caranya kalau seorang pemimpinnya nggak punya barang, semuanya putus-putus. Tes. Bentar. Saya ganti network deh. Cellular data on. Sebentar saya pindahin jaringannya ya. Saya pakai ini aja deh. Tes 1. Excel. Ntar ya, lagi connect dulu. Tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tes 1 2 3 1 2 3. Kedengeran? 1 2 3 tes 1 2 3 1 2 3. Kedengeran nggak? Oke, lanjut ya. Jadi kalau yang untuk Toreda itu berarti dia sudah punya 100 pairing. 100 pairing berarti dia udah punya minimal 5-10 orang tim. Nah, 5-10 orang tim itu orang yang dia ajak. Dia kalau sudah punya 5-10 orang berarti dia adalah pemimpinnya. Nah, pemimpinnya kalau nggak punya barang kan lucu. Nanti kalau stokisnya lagi kosong berarti kasihan 5-10 orang ini nggak dapat barang. Makanya saya selalu arahkan orang yang sudah punya 100 pairing, dia harus bisa melayani 10 orang ini. Caranya gimana? Jadilah dia sebagai mobile stockist. Nah, kalau dia udah jadi mobile stockist, maka dia pegang barang secara psikologis. Pegang barang itu berarti dia harus kerja supaya barangnya cepat habis. Kerjanya gimana? Building 5-10 orang tadi di luar dari dia prospek pribadi. Nah, kalau 5-10 orang tadi rutin, dia gandeng terus, kemana-mana dia support untuk presentasi atau lain sebagainya, berarti kan akan berkembang nanti. Dari 100 pairing akan jadi 500 pairing. Mulai dari Ronin, berarti dia harus bisa presentasi di antara tim yang sudah ada di bawah dia. Jadi stepnya bertahap bangunnya. Pertama jadi mobile stockist. Sudah jadi mobile stockist, mencapai 500 pairing, Ronin, berarti dia harus bisa presentasi di, mungkin udah berkembang jadi 25 orang. 20-25 orang. Dia harus bisa presentasi ke timnya. Rutin, minimal seminggu 2 kali. Diadakan, kalau Zoom gini kan gampang. Adain aja tim kecil 25 orang, ya. Trainingin, terus bahas, diskusi, segala macam seperti kita sekarang. Jadi ada komunikasi terus antara small team-nya. Seperti itu. Nanti kalau dia sudah capai 1000 pairing sampai samurai, dia wajib untuk bisa presentasi di depan umum. Nah, ketika dia presentasi di depan umum, berarti kan dia adain seminar LOP untuk 50 orang, 100 orang. Kalau perlu, kunjungin tim-timnya. Karena untuk sudah mencapai samurai, biasanya income udah di atas 100 juta. Artinya dia udah punya modal untuk dia support timnya. Dalam hal apa supportnya? Bantuin berikan satu presentasi yang besar
Sehingga timnya itu banyak bawa prospek lagi gitu. Nah, itu step-stepnya bertahap untuk kita bisa cepat. Oke, lanjut Donita malam kalau orang prospek Sherlyn. Tadi Donita mau tanya apa tuh? Ada titip pertanyaan. Sherlyn, malam Koyonas mau tanya kalau orang yang prospek suka bilang nggak punya waktu untuk join. Untuk join nggak perlu waktu, yang penting beli barang. Beli 2 box sudah pasti jadi member. Gitu. Nah, kalau untuk nggak punya waktu untuk bisnisnya, nggak perlu waktu banyak. Cukup beli produknya, konsumsi. Ada manfaat, ceritanya gampang. Saat ketemu teman kayak lagi ngobrol, lagi apa. Nah, kalau konsumsi rutin pasti akan ada perubahan. Nanti biasanya teman malah nanya sendiri. Kok muka lu lebih seger ya? Kok sekarang lu lebih fresh? Rahasianya apa? Nah, itu. Mulailah masuk cerita di situ. Atau ketemu teman SMA, SMP, teman kuliah, dengar kabar katanya dia masuk rumah sakit gini ya. Berarti kan udah kepikiran nih. Nah, mungkin bisa dibantu dengan ini, jelasin. Gitu. Atau minimal kenalin ke kita. Jadi kita bisa kasih tahu dia bahwa kalau sudah punya hak usaha, bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara. Kenalin ke teman-temannya, kita yang jelasin. Itu juga salah satu cara, strategi. Jadi nggak perlu habisin waktu dia. Ya, kita di sini nawarin bisnisnya itu untuk supaya kita bisa pasif. Kita lagi santai, lagi makan, lagi apa, ada tim yang mau bantuin kerja. Gitu. Tapi bukan 100% diserahkan ke tim. Nanti dia nggak dewasa dan dia nggak dapat maksimal bonusnya gitu. Anak autis mungkin dikasih SOP dosis berapa? Dosisnya anaknya umur berapa? Kalau di bawah balita 5 tahun cukup 1 saset sehari. Kalau sudah 12 tahun ya mungkin 2 saset per hari, 12 tahun ke atas. 7 tahun 1 saset sehari aja dulu, Don. Standar. Tapi kalau dia doyan, dia mau konsumsi lebih, nggak ada masalah dan nggak ada pantangan. Apalagi kalau orang tuanya dana nggak masalah. Karena diingat kembali, ini makanan kesehatan. Makanan kesehatan, kalau dia punya kondisi khusus yang perlu di treatment khusus, berarti dia butuh lebih. Cuma kadang orang kan mikir dananya. Nah, kalau masalah dana, manfaatkan hak bisnisnya. Oke, ada lagi yang lain? Halo, ada yang mau tanya lagi? Kalau kita mau ajak join di bisnis, kita cerita dari manfaat produk atau langsung market plan. Harlin Sinaga. Waktu kita kenalan, ngobrol, atau kita ketemu, atau kita hubungin orang yang kita mau prospek, minimal kita harus cari tahu kebutuhannya dia. Bahasa basinya itu, dari bahasa basi kita lama-lama bisa belajar. Oh, orang ini lagi kesusahan nih. Orang ini lagi ada masalah dengan keuangan, orang ini lagi ada masalah dengan produk, ada masalah dengan kesehatan misalnya. Nah, dari situ kita bisa tentukan, kita lebih mau fokus jelasin produk atau jelasin bisnis. Karena kalau dijelasin A sampai Z, takutnya dia bosen gitu. Udah bosen duluan, terlalu bertele-tele. Jadi kita harus cari tahu dulu waktu kita mau hubungin dia, kebutuhan dia apa, gitu, ya. Oke. Ada lagi? Teman-teman yang cara ngutang udah pada tahu belum? Strategi yang ngutang.
Halo, halo. Udah, Coach Steven. Nah, udah praktekin belum, Coach Steven? Karena banyak tuh yang sukses tuh. Orang pada maunya ngutang, nggak mau bayar. Yechan 81 belum. Oke, berapa banyak yang belum nih? Saya juga belum, Pak. Oh, belum, Bu Felicia. Wah, ini upline-nya siapa, Bu? Saya lagi belajar-belajar ini, Eko. Mungkin Iya. kepingin join, belum sih, tapi masih Oh, banyak belum yang ya. belum ngerti. Oh, gitu. Yang Ikutin Zoom ngajak terus. siapa, Bu? Yang ngundang ke sini? Ada teman sudah join gitu, cuma sayanya belum ngerti dan dia neranginnya juga belum bisa gitu. Jadi makanya saya Oh, ikutin oke. Zoom terus. Iya. Oke. Makasih, Dari Kok. produk juga belum paham ya? Belum sama sekali belum. Oke. Baru kok. Kalau yang Makasih. tadi bonus yang saya jelasin, kalau kita sudah gabung 3 macam bonus yang dasar tadi udah paham, Bu? Tadi kan saya jelasin Udah, dari awal. kira-kira udah. Ya, Iya. oke, nanti Iya. bisa di-refresh ya. Makasih. Oke, thank you. Rika, untuk konsumsi orang sakit dan orang sehat, bagusnya kedua produk ini atau bisa salah satu? Oke, sambil saya jawab Rika, saya jelasin ke Ibu Felicia. Bu Felicia, kita ini perusahaan pharmaceutical, perusahaan farmasi, pabrik farmasi raksasa yang adanya di Jepang, namanya AFC Japan. Pabrik ini sudah berdiri dari tahun 69 dan sudah melayani seluruh dunia. Dan kita punya perwakilan ada di 8 negara. Indonesia itu negara ke-8 perwakilannya. Tapi khusus Indonesia penjualannya tidak konvensional. Konvensional tahu ya, jual di toko, jual di drugstore, toko obat gitu. Itu namanya konvensional. Nah, kita penjualannya direct selling lewat network marketing. Makanya tadi diberikan kesempatan siapa yang mau beli produk 2 box saja itu bisa dapat hak usaha, bisa jual lagi, bisa bisnis. Anggap saja punya perusahaan juga bagian dari AFC ya. Nama company kita AFC, Asayama Family Club. Produknya apa? Produknya ada 2 nih ya. Satu SOP 100 plus. Yang kedua namanya Utsukushi. Warnanya ungu ya. Ini produknya ada 2. Untuk bisa bergabung di sistem kita ada 2. Nah, saya kasih gambaran kasar saja. SOP 100 plus itu salmon ovary peptide plus 100 plus 100 itu 100 mg plusnya campurannya macam-macam. Apa sih 100 SOP itu? SOP itu dibikin dari marine placenta. Marine placenta dari lautan ya. Di Indonesia banyak sekali produk-produk suplemen, vitamin dan lain-lain. Tetapi bedanya dengan produk kita apa? Produk kita ini makanan kesehatan. Marine placenta artinya itu apa ya? Kalau kita bilang plasenta itu kan dipakai biasanya adanya di mamalia atau di manusia. Kalau ikan nggak punya plasenta. Kenapa ikan nggak punya plasenta? Karena ikan bukan mamalia. Tapi kantong telurnya si ikan ini, khususnya ikan salmon yang ada di Hokkaido Utara, itu kalau diteliti sama pihak Jepang, ternyata kandungan di dalam kantong telur itu sama dengan plasenta, Bu. Jadi ketika dikonsumsi itu bisa membangkitkan stem cell. Stem cell itu apa sih? Sel induk di tubuh kita. Tugasnya sel induk ngapain di tubuh kita? Membantu meregenerasi sel yang rusak. Sel yang rusak diperbaikin, sel yang mati digantiin. Sel itu adanya di setiap organ kita. Semua organ kita itu isinya sel. Nah, kalau sel kita rusak, otomatis kita akan mengalami keluhan-keluhan. Jadi ibaratnya mobil aja, kalau bannya kempes, dia kan nggak rusak total, hanya kurang angin, tapi dibawanya nggak enak, sama kayak kita. Ada satu spare part di tubuh kita yang organnya nggak normal, pasti nggak nyaman.
Entah itu nanti timbul darah tinggi, diabetes, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita konsumsi ini secara rutin, itu ngasih makan ibu selnya kita, stem selnya kita. Jadi tujuannya konsumsi ini adalah ngasih makan ibu sel. Ketika ibu sel dapat makanan, dia kerja lagi. Kerjanya ngapain? Ya regenerasi sesuai dengan tugasnya dia. Kayak montirnya. Montirnya ini, kalau montir di mobil itu rusak, ada montirnya yang benerin, gantiin spare part-nya. Sehingga mobil bisa dipakai lagi dengan nyaman. Nah ini caranya kita kasih makan pakai ini. Ya, jadi bahan dasarnya dari kantong telurnya ikan salmon tadi. Siapa yang butuh produk ini? Semua orang punya ibu sel. Yang namanya manusia maupun hewan punya ibu sel. Ibu selnya itu waktu dia sudah lahir, dia akan gantiin sel tugasnya. Tapi waktu dia masih di dalam kandungan, tugasnya bentuk organ. Ketika organ udah jadi, dia keliling gantiin, kalau ada yang rusak, selnya digantiin. Jadi namanya manusia sama hewan pasti butuh nutrisi. Ini makanan, isinya nutrisi. Nah, nutrisi itu kalau kita mau konsumsi terus-menerus, itu pasti bagus karena ibu sel kita selalu dapat makanan. Jadi kalau ditanya siapa yang butuh, sudah pasti semua orang butuh makanan sel kita. Makanan sel kita selain dari SOP dapat dari mana? Makanan sehari-hari. Tapi harus ingredients-nya banyak, lengkap. 4 sehat 5 sempurna. Karena nutrisinya itu nanti yang diserap harus memenuhi kebutuhan si stem sel kita. Kalau kita nggak bisa konsumsi 4 sehat 5 sempurna, berarti jangan harap stem sel kita bisa aktif. Kalau stem sel kita nggak aktif, lihatnya dari mana? Gampang. Wajah kita sama KTP bandingin umurnya sesuai apa enggak. Kalau terjadi penuaan dini, berarti kita defisit sel. Sel yang mati setiap hari jauh lebih banyak dibandingkan yang digantikan oleh stem sel kita. Kenapa bisa begitu? Karena stem sel kita nggak dapat makanan, malas kerjanya. Ya, itu yang SOP 100. Utsukushi yang warna merah. Yang warna merah ini kandungan utamanya spermanya ikan salmon. Kalau tadi kantong telurnya salmon, berarti salmon betina. Ini spermanya ikan salmon, ditambah 1 triliun probiotik bakteri baik. Fungsinya buat apa? Buat bersihin usus dan kasih makan NK sel. Kalau dalam sel darah, cek kesehatan, itu namanya limfosit. Limfosit itu bagian dari leukosit. Itu agak bahasa kedokteran. Tapi intinya paling gampang, limfosit itu berperan sebagai tentara di tubuh kita. Jadi kalau kita kasih makan ini, usus kita dibersihin, maka nutrisi yang masuk akan jadi bisa diserap oleh tubuh. Kemudian isinya ini juga bisa ngasih makan tentaranya di tubuh kita. Tentaranya di tubuh kita tugasnya ngapain? Menghancurkan sel yang dianggap rusak, sel yang dianggap jelek, bukan sel yang dianggap rusak, sel yang dianggap nakal sama liar, ditambah virus. Ada virus, ada bakteri yang jahat, ada sel yang ngaco, sel tumor, sel kanker, itu tubuh langsung kirim signal ke tentara kita. Dia akan kerjakan, hancurkan sel-sel liar itu. Itu tugasnya si Utsukushi. Jadi kalau kita konsumsi ini, otomatis memberi kekuatan bagi tentaranya kita, karena dia dapat makanan. Dan usus kita dibersihin, supaya tubuh kita bersih, dapat terima makanan yang bagus, dialirkan melalui darah ke setiap organ, sehingga organ kita dapat makanan terus. Makanya organ kita yang rusaknya bisa digantiin selnya. Nah ini tujuannya. Jadi kalau ditanya, orang yang sehat butuh mana? Ya butuh dua-duanya karena saling berhubungan. Kalau usus kita kotor, minum suplemen nutrisi sebanyak apapun nggak bisa diserap maksimal, akan kebuang. Tapi dengan konsumsi Utsukushi ini bisa membantu dibersihkan dulu ususnya sama Utsukushi karena ada probiotiknya. Habis itu dia akan memberikan kekuatan karena usus kalau udah bersih itu daya tahan tubuh kita akan meningkat dengan drastis. Jadi imunitas kita meningkat. Nah, meningkatnya imunitas bukan karena darah putihnya naik, bukan. Tapi karena tentaranya dapat makanan
dapat kekuatan baru untuk bisa menghancurkan setiap sel yang nakal, sel yang liar, sel yang bervirus. Nah, itu cara kerja usukusi. Jadi dua-dua itu dibutuhkan. Berapa banyak kebutuhannya, kita pakai standarnya saja karena daya beli di Indonesia masih belum paham mengenai investasi di kesehatan, jadi kita pakai dosis standar 1 hari minimal 2 saset masing-masing. Gitu. Kalau mau lebih silahkan, karena setiap ada kondisi tertentu butuh dosis yang lebih tinggi, makanannya butuh lebih banyak. Analoginya paling gampang adalah sel kita ini karyawan. Jadi kalau kita sebagai bos, pemilik perusahaan, kita kasih gaji karyawan kita banyak, dia pasti kerjanya rajin. Kalau kita kasih gajinya kurang, pasti ada aja yang bolong. Tiap hari Kamis nggak masuk, alasannya malam Jumat. Gitu. Ya. Nah itu sekalian menjawab tadi pertanyaannya Rika. Ya. Orang untuk konsumsi orang sakit, orang sehat, bagusnya kedua produk. Ya. Kemudian Virgo, buat orang kanker lagi kemo pas terapi SOP, apa kemonya masih harus diterusin? SOP dan usukusi itu bukan menggantikan obat-obatan dokter, treatment dari dokter, baik itu obat maupun kemoterapi. Tetap dilakukan, karena orang yang lagi kemo, sel baiknya ataupun sel yang liarnya itu langsung dihancurkan, dimatikan melalui sinar sinar laser gitu, sinar ini kemonya. Nah, kalau orang selnya matinya banyak, otomatis daya tahan tubuhnya drop semua. Jadi sel-selnya lama-lama organ-organnya pada rusak, selnya mati. Nah, perannya SOP 100 ngasih makan stem cell, semakin banyak dikasih makan stem cell-nya, maka stem cell itu akan kerja gantiin sel yang rusaknya lebih cepat lagi. Sehingga daya tahan tubuh orang itu menjadi jauh lebih bagus dan umur mortalitas hidupnya itu akan meningkat walaupun kondisinya masih kanker. Sementara kankernya bisa terbantukan dengan usukusi, karena usukusi memberikan kekuatan bagi tentara di tubuh kita untuk menghancurkan sel-sel kanker yang masih ada, yang terdeteksi oleh tubuh. Jadi dua-dua produk itu dibutuhkan. Ya. Yechan 81. Ada satu orang teman namanya SDH Mah Akut. Dia tidak semua dokter yang cocok. Tidak boleh sembarang makan obat. Kau yakinkan dia lagi buat mama dia. Oke. Sudah mah akut itu mau luka lambung, mau GERD. GERD itu lebih parah lagi, itu bisa mematikan kalau GERD. Intinya orang itu sudah memiliki satu kerusakan di organ. Pertanyaannya, mau dibiarkan rusaknya dan lama-lama makin parah seiring bertambahnya usia, atau mau diperbaiki? Kalau dia mau diperbaiki, kerusakan organ bisa diperbaiki dengan cara regenerasi sel. Pilihannya regenerasi sel ada dua. Kita injek sel hidup dari luar, atau kita terapi stem cell, ibu selnya kita untuk memperbaiki sendiri. Pilihannya cuma itu. Kalau obat yang diberikan hanya untuk menghilangkan rasa sakitnya supaya kita nggak komplain. Tapi yang rusak tetap rusak. Jadi silahkan dipilih maunya diapain. Gitu. Nah, SOP 100 dan usukusi ini mampu membantu masalah dia. Kalau dia mau, silahkan coba konsumsi. Satu orang, buat orang kanker lagi kemo pas terapi SOP, ini udah ya tadi ya. Saya kemarin lagi sudah prospek, tapi dia nolak terus. Nolak terus jangan dipaksa, apalagi teman. Ini jadikan sebagai barometer buat kita. Kita harus bisa sukses. Buktikan ke dia suatu saat nanti. Kamu nggak mau ikut saya udah sampai sini level saya udah punya income sekian, saya udah bantu sekian banyak orang, saya udah punya kondisi kesehatan meningkat sekian banyak. Nah, seandainya dulu kamu ikut, kamu posisinya
sudah di sini nih, sudah punya 1.000 orang di bawah kamu, gitu loh. Jadi kita jadikan orang-orang yang menolak itu untuk bisa kita buktikan suatu saat nanti. Artinya kita skip, lewatin, prospek masih banyak. Jangan buang waktu untuk stuck di satu orang, apalagi maksa. Nanti kita jadi ribut. Oke, Ko Virgo, thank you ya. Ada lagi yang lain? Lanjut. Wah, Jimmy makan terus nih. Menuju 100 kilo ya, Jimmy. Lapar suhu, lapar. Yuk, siapa lagi? Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, saya mau bahas yang cara utang. Steven, makasih juga ya. Oke, saya mau bahas yang cara ngutang. Gini, waktu prospek, kalau masih bingung orang ini butuhnya apa, orang ini butuh produk atau butuh bisnis. Kalau saya review, kebanyakan orang itu disuruh beli produk, tapi duitnya nggak ada. Atau ada duit, banyak alasan. Baik itu orang muda maupun orang baru. Gitu. Nah, itu saya sering ketemu di lapangan seperti itu. Ya. Nah, untuk bisa menyentuh mereka, kalau mereka dikasih uang, itu nggak ada yang nolak. Baik itu orang yang nggak punya duit maupun orang yang punya duit. Jadi saya di sini nggak lagi menjelaskan atau menawarkan sebuah produk kepada orang baru. Tetapi saya startingnya selalu menawarkan sebuah peluang bisnis, peluang kerjasama. Kenapa saya nawarinnya kerjasama? Karena kembali lagi prinsip orang, produk sebagus apapun kalau nggak punya duit nggak bisa beli. Tapi kalau ada duit kita bisa beli. Dan orang yang ditawarkan, baik yang punya duit ataupun yang nggak punya duit, ditawarin produk 3.300.000, 19.800.000, belum tentu atau nggak semua orang mau. Karena itu menjadi expense atau biaya bagi dia, biaya tambahan, di mana dia mungkin sudah konsumsi berbagai macam suplemen. Tapi kalau saya tawarkan peluang bisnis, di mana peluang bisnis itu, namanya peluang bisnis berarti kan dia nggak perlu mikir lagi itu sebagai biaya, tetapi mikirnya sebagai investasi, modal usaha. Nah, tinggal modal usaha ini besar apa enggak, bisa dicapai atau tidak. Artinya dia akan berpikir dia akan dapat income kalau mau kerjasama atau menjalankan bisnis sama-sama. Nah, untuk bisa guide dia, biasanya saya ceritanya diawali dengan konsep yang nggak sampai 5 menit. Saya ceritanya gini, misalnya Bro Jimmy, Jim, apa kabar? Udah lama nggak ketemu nih. Gimana kabar bisnis? Wah, sekarang lagi kena COVID, bisnis mati semua. Oke, saya ada peluang bisnis. Saya lagi kerjasama dengan sebuah perusahaan farmasi raksasa yang adanya di Jepang. Umurnya sudah 51 tahun, karena perusahaan ini pabrik farmasi terbesar dan tertua, satu-satunya yang masuk Tokyo Stock Exchange. Tahu nggak Tokyo Stock Exchange? Harus ditanya tuh. Karena apa? Banyak orang yang nggak ngerti. Tokyo Stock Exchange itu kayak bursa efeknya di Jakarta. Jadi sahamnya diperjualbelikan untuk umum. Nah, kerjasama sama perusahaan raksasa ini kan nggak gampang. Saya bisa bukan cuma kerjasama, tapi saya berpeluang dapat pendapatan tambahan sebanyak 50 juta sebulan. Nah, saya kan kenal kamu udah lama, kamu lebih pengalaman. Saya mau ajak kamu kerjasama bareng. Mau nggak? Gitu. Jadi tawarkan kerjasama di bisnis ini. Kalau dia nggak mau, selesai, nggak usah dilanjutkan. Tapi kalau dia mau, kita bisa lanjutkan penjelasannya. Karena penentuannya tuh di situ, dia mau atau enggak. Kalau nggak mau, jangan dipaksa. Ya.
Oke, kalau kamu mau kerja sama saya ada syaratnya. Karena ini perusahaan sudah go public, perusahaan besar. Saya nggak mau sembarangan ngajak orang. Ya, syaratnya apa? Nomor 1 harus sama-sama kerja. Jangan saya kerja sendiri atau kamu kerja sendiri. Karena apa? Kamu tidak perlu keluar modal di bisnis ini. Jadi di awal kita juga bisa sharing. Kalau dia tanya, wah kerja sama bisnis modalnya berapa? Tenang aja, nggak usah pakai modal. Artinya kamu nggak usah keluar uang 1 rupiah pun dan kamu nggak perlu ketakutan saya bawa kabur uang kamu. Nah itu penting. Karena orang namanya ditawarin kerjasama harus ada investasi. Investasi itu orang pada takut. Nanti kabur gimana? Jadi kita harus jelasin ke dia. Nggak pakai modal. Jadi lu jangan takut duitnya hilang. Ya. Nah, syaratnya harus kerja karena apa? Lu nggak investasi di gua. Kamu nggak investasi di saya. Jadi kamu harus sama-sama kerja. Karena kita tawarannya adalah kerja sama bisnis. Oke, gimana cara memulai bisnisnya ini? Gampang. Kan tadi saya janjikan nggak pakai modal ya. Nah, kita mau manfaatkan yang namanya Tokopedia. Tahu nggak Tokopedia? Pernah belanja nggak? Tanya ke dia. Ya. Nah, kalau misalnya sudah tahu Tokopedia, di dalam Tokopedia ini, kalau kita belanja, kita bisa bayar pakai kartu kredit. Ngutang 12 kali. 0%. Nah, kita mau manfaatkan Tokopedia ini fasilitasnya. Caranya ngutang 12 kali. 0%. 12 kali. Kenapa harus ngutang? Tadi bilang nggak pakai modal. Nah, kalau ngutang 12 kali, ketika kita transaksi, itu kan nggak mungkin kita ditagih langsung pembayarannya. Tapi ditagihnya 30 hari kemudian. Nggak salah dong kita ngutang untuk memulai sebuah bisnis karena kita punya jalan keluarnya. Ya, jadi kita punya 30 hari kemudian sebelum tagihan nyampe, kita kerja. Makanya syarat nomor 1 tadi kita harus kerja. Nomor 2 syaratnya harus punya kartu kredit. Ya, ngutangnya gimana caranya? Kita akan belanja namanya di AFC Japan Official. Kita hanya boleh belanja di sini. Belanjanya berapa? 19 juta 800. Nah, ini kalau dibagi 12, 0%, itu nggak akan lebih dari 1.800.000 per bulan. Dan ini kurang lebih 30 hari. Tagihan baru nyampe. Ya. Jadi hanya boleh belanja di AFC Japan Official. Karena kita kerjasama dengan perusahaan raksasa, farmasi terbesar di Jepang namanya AFC Japan. Nah, ketika kita belanja di sini, kita akan terdaftar di AFC. Ya. Di sini kita harus mulai kerja sebelum tagihan nyampe ke rumah kita 30 hari kemudian. Itu penting. Jadi jangan diem aja ketika kita udah melakukan transaksi ini. Ya. Kerjanya ngapain? Buka phone book kita, pasti banyak daftar nomor handphone di situ. Nomor telepon teman-teman kita, customer, klien, saudara, dan lain sebagainya. Buat satu komitmen untuk disiplin menghubungi mereka minimal 2 orang sehari. Ingat, disiplin, komitmen menghubungi mereka, jangan chatting jelasin terlalu panjang, tapi cukup say hello dulu, tanya apa kabar dan sebagainya, basa-basi sebentar, habis itu telepon. Jangan pakai chatting. Ingat, saya berapa kali sudah merasakan, sudah jelasin ABCD, cuma dikasih jempol doang. Padahal saya udah sharing income-nya Kobudi, income-nya saya di bisnis ini bisa dapat income sekian,
Oh, cuma dibilang mantap. Nah, jadi pengalaman saya jangan diikutin, jangan pakai chatting. Tapi ketika sudah ada respon dari dia, ketika kita hubungin, segera kita call back, telepon. Jelasin bahwa kita punya peluang bisnis. Kita lagi kerjasama dengan perusahaan Jepang, perusahaan ini perusahaan sudah go public, dan lain sebagainya. 5 menit tadi. Nah, kamu mau nggak kerjasama dengan saya? Nggak pakai modal loh. Kamu nggak usah khawatir. Jadi kamu nggak perlu keluarin uang 1 rupiah pun. Caranya gimana? Nah, ini kita jelasin lagi. Ya, 1 orang gabung di kita, misalnya si A, kita dapat bonus 3.300.000 dari kantor. 1 orang doang loh. Tagihan kita akan datang 50 hari kemudian, 30 hari kemudian, itu akan datang sebesar 1.800.000. Ini tagihan kita yang akan nyampe di rumah kita. Tapi kita udah dapat 3.300.000. Hanya dari si A. Jadi udah bisa dibayarin. Tapi jangan senang dulu. Minimal kita sudah tenang di 1 bulan pertama. Nah, target saya itu cari 16 orang. Target saya. Sebelum tagihan muncul di rumah saya yang pertama kali. Itu targetnya saya selalu saya bikin minimal 16 orang. Jadi saya hubungin 2 orang, 2 orang, 2 orang. Yang udah nggak bisa, yang nolak saya kasih tanda nolak. Yang sudah selesai dihubungin, masih mikir-mikir lagi, ya kasih tanda juga. Supaya kita bisa follow up. Itu caranya supaya kalau kita disiplin, bikin 1 daftar nama, daftar kontak, nah di situ kita bisa follow up nanti. Dia ini udah pernah atau belum, jadi nggak double, nggak ulang-ulang. Terus yang kedua, kita jangan milih-milih dalam membuat 1 daftar nama. Oh, ini perlu nggak dihubungin? Wah, ini bos saya nanti nggak enak nih, belum tentu. Siapa tahu dia punya respect dengan penjelasan kita. Oke? Nah, jika 16 orang, ada orang kedua join misalnya B. Kantor kasih lagi bonus 3.300.000. Karena orang kedua masuk. Kantor lihat si Yohanes rajin nih. Atau Jimmy rajin nih. Kan tadi saya ajaknya Jimmy. Oh, Jimmy rajin nih, sudah dapat 2 orang. Kantor kasih bonus 1.800.000 tambahan. Karena sudah ada 2 orang. Total 2 orang yang gabung, kita dapat berapa? 8.400.000. Hanya dari 2 orang. Target saya nyarinya 16. Biasanya saya udah dapat 3.300.000, ngajak si B, itu jauh lebih gampang. Saya tunjukin aja SMS-nya. B, saya punya kerjasama nih dengan perusahaan Jepang. Bisa dapat 50 juta sebulan. Nah, kerjasama perusahaan ini gampang banget bisnisnya. Nih, saya sebentaran aja udah dapat 3.300.000. Jadi kita bisa kasih contoh ke dia. Apalagi B join, dapat 3.300.000 plus dapat bonus 1,8. Ajak orang ketiga lebih gampang lagi. Karena kita kasih lihat hasilnya. Bahwa kita kerjasama di sini tuh ada hasilnya. Bisa bayarin hutangnya. Ya. Nah, kalau ada 16 orang, berarti kan ada C, ada D, ada E, ada F, dan seterusnya. 16 orang, kalau dibagi 2, ini kan kita bagi 2 ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti akan kali 8 pasang. 8.400.000 kali 8 pasang, itu aja sudah 67 juta. Target saya cuma 50 juta. Semuanya ngutang. Kita ajakin mereka ngutang bareng, ngutang berjamaah. Ya. Nah, tadi bilangnya 50 juta per bulan dapat. Bulan berikutnya gimana? Bulan berikutnya gampang. Si A, si B, ini kan pasti nagih. Katanya lu udah ajak gua mau dapat 50 juta sebulan mana? Ini nanti tagihan muncul nih. Oke. Kita kan harus kerja syaratnya. Kerjanya gimana? Buka phone book lu. Bikin daftar nama. Nah, itu duplikasi namanya. Ya. Ajarin, temenin dia. Atau kita bikin conference call di WA, kita bisa conference call. Bantu jelasin. Nah, ketika kita jelasin, mungkin si A akan dapat A1. B akan dapat B1. C dapat C1.
D dapat D1. Ini kita secara sistem di perusahaan akan kasih bonus terus, nggak berhenti-berhenti kalau ada perkembangan antara jalur kiri dan jalur kanan. 1,8, 1,8, 1,8, kumpulin, dan itu pasif. Bayangkan kalau ada 16 orang, masing-masing cari 16 juga, supaya dia dapat 50 juta di bulan pertama. Nah, itu sebentaran banget, mau capai Toreda, Ronin, Rank, itu semua bisa. Tapi, perlu diingat, penjelasan saya di sini tidak jelasin MLM. Penjelasan saya tidak jelasin produk. Kalau dia mau join, dan dia sudah oke, dia mau tanya detail, cemplungin ke Zoom, meeting LOP, atau jelasin secara detail, supaya dia nggak merasa beli kucing dalam karung. Tapi minimal kita jelasin konsep kerjasama bisnisnya juga, tanpa bayar atau tanpa keluar uang Rp1 pun, dengan cara ngutang pakai kartu kredit di Tokopedia. Carinya yang 0%. Gitu. Oke? Ini penjelasan dari saya. Sampai sini ada yang mau tanya atau belum jelas? Halo? Cara cepat dapat daimyo. Tadi, Ko Johan, kita harus bikin strategi. Setiap orang yang sudah 100 pairing, arahkan untuk dia jadi stokis. Kalau jadi stokis, di kiri kanan ada banyak stokis, itu paling cepat jadi daimyo. Simpelnya gitu aja. Dan kita harus bimbing tim kita supaya teredukasi. Edukasinya bukan untuk jadi penjual, tetapi jadi advisor untuk teman-temannya. Jadi dia bisa sharing. Dan penjelasannya itu harus yang masuk akal, bisa dibuktikan, ada datanya, tidak overclaim. Terus ketiga, edukasinya dia untuk memahami peluang bisnisnya begitu besar, berarti dia harus bisa paham cara hitung-hitungan. Nah, itu duplikasikan ke tim kita. Contohnya kayak saya tadi, saya jelasin dengan yang basicnya dulu aja. Untuk memulai bisnis, cukup pahami peluangnya bahwa kita akan dapat yang namanya 3 macam bonus. Bonus itu bisa menghasilkan ratusan juta sampai miliaran hanya dari 3 macam bonus itu, belum bicara bonus yang lain. Jadi peluang itu bisa disampaikan ke orang-orang baru oleh orang-orang baru tadi ya, yang baru join. Jadi kita ajarinnya yang gampang dulu. Ya. Ko Johan harus jadi stokis, udah 100 pairing. Ya, wajib. Karena kalau kita nggak mau jadi stokis, kita bergantung kepada stokis besar. Member kita kasihan, apalagi member kita yang satu kota harus nunggu lama. Nah, kalau kita nggak ada stokis di kota tersebut, repot. Jadi, upayakan jadi stokis. Oke. Cara cepat jadi Toreda untuk dapat 100 pairing. Sehari bikin daftar nama untuk menghubungi 2 orang, Pak. Sehari. Jadi kita jangan pilih-pilih untuk sharing orang. Sharing ini bisa sharing manfaat produk, bisa sharing mengenai peluang usahanya. Nah, kalau waktu kemarin belum ada COVID, kita harus pakai tools. Toolsnya biasanya kita bawa buku, itu wajib. Kita bagikan ke orang-orang yang sudah gabung, untuk dia bisa berkembang, kita kasih, kalau saya kasih modal buku. Gitu. Buku itu sebagai senjata untuk presentasi yang paling gampang. Karena kalau ketemu orang-orang tua, dikasih WA, PDF-nya di WA, dia nggak mau baca. Susah, kecil tulisannya. Tapi kalau buku gampang. Itu salah satu senjata yang wajib dimiliki teman-teman, buku dan brosur. Kedua, ada senjata yang namanya alat tes kesehatan. Itu juga sangat ampuh bagi para pemula untuk closing rate-nya tinggi. Jadi kita pakai tes kesehatan untuk membuktikan dia ini alasan masih sehat, nggak butuh produk, segala macam, yuk kita tes sama-sama. Nah, itu sebagai senjata untuk closing rate-nya tinggi. Yang ketiga,
jangan kebanyakan chatting. Kalau pengalaman saya sekarang saya udah ketemu role-nya, kalau di chatting kebanyakan kan nggak ada intonasi kalau kita ngobrol. Jadi dia juga nggak terlalu paham, ujung-ujungnya males untuk lanjut. Jadi baiknya hubungin. Kalau udah ada feedback, telepon. Kalau ada dia bisa pakai Zoom, kita ketemuan meetingnya di Zoom. Jadi ada interaksinya. Harus jadi toreda dulu? Oh enggak, Pak. Semua member itu bisa jadi mobile stockist. Yang penting syaratnya belanja pertama 80 box, boleh campur isinya. Belanja berikutnya minimal 3 diamond untuk jadi mobile stockist. Dan ingat, mobile stockist ini hanya bisa melayani tim di bawahnya. Makanya saya bilang kalau udah jadi storeda, harus bisa layanin timnya. Jangan terpaku dengan tim lain, karena kan itu crossline atau upline nggak ada hubungan. Jadi kita bantu kita supaya berkembang. Gitu. Jadi siapa aja boleh. Yang penting syaratnya tadi, beli pertama 80 box. Beli kedua dan seterusnya minimal 3 diamond. Betul kok Johan, kalau sudah toreda, mau jadi stokis, nggak takut barangnya nyangkut. Karena ada tim yang bakalan beli lewat dia. Yes, garis sponsorisasi. Kalau cuma struktur lemparan, itu nggak bisa beli lewat mobile stokis. Oke, lanjut. Mau tanya apa lagi? Jadi orang yang jadi mobile stokis dipastikan timnya kuat. Bukan timnya kuat, minimal sudah punya tim untuk membantu timnya menjadi lebih solid. Itu tujuannya jadi stokis. Karena kalau jadi stokis, dia harus memimpin timnya. Jadi ada leadernya, dialah yang sebagai leader. Karena tim itu orang baru kalau nggak dibimbing, dia bingung mau ngapain. Saya baru join ini mau ngapain. Jadi perlu ada leader. Nah, dialah sebagai leadernya untuk level pertama. Gitu. Ko Yohanes, kemarin saya ada hitung, soalnya tadi saya ada kerjaan terlewatkan sedikit. Maksudnya hitung apa ya? Oke, suhu 16 orang tadi plus dapat bonus 2 tiket. Oh ya, lupa saya kasih tahu. Kalau kita dapat 16 orang yang mau gabung sama kita dengan cara ngutang tadi, kita juga dapat tiket ke Dubai. Apalagi kalau transaksinya terjadi sebelum 25 September 2020. Jadi bonusnya bukan cuma 50 juta uang tadi, tapi dapat tiket, 2 tiket jalan-jalan ke Dubai. Itu target saya nyari 16 orang, salah satunya goalnya adalah mendapatkan tiket ke Dubai dengan gratis. Jalan-jalan pakai uang sendiri udah bosen, Bu. Ya, udah bosen, Pak. Jadi ngapain kita harus keluarin uang untuk jalan-jalan kalau bisa dapat gratis? Suaranya jauh sekali. Waduh, telat dong. Diskusi aja. 3 toreda kiri dan 3 kanan. Nah, itu lebih bagus lagi. Sebanyak-banyaknya kita bikin tim kita jadi toreda dulu untuk step awal. Ya. Jadi kita mau tim kita dapat income. Itu orientasi kita harus kita tanamkan di dalam bisnis ini. Jadi bukan jualan produk, tapi kita harus bikin tim kita punya income. Karena kalau tim kita punya income, teman-teman akan dapat bonus yang keempat, namanya bonus bulanan. Kalau tim kita nggak punya income, teman-teman nggak akan pernah dapat yang namanya bonus bulanan. Itu aja. Oke. Ada lagi yang mau ditanya?
Adakah batas wilayah untuk jadi stokis? Contoh, Xiaomi sudah ada di Cikupa, downline saya ada di Poris. Boleh, Pak. Mobile stokis, tetanggaan rumah pun boleh. Mobile stokis siapapun, setiap member itu berhak jadi mobile stokis. Syaratnya cuma 2 tadi. Kita member, yang kedua, kita beli putus 80 box. Itu yang pertama kali, pembelian pertama. Kedua, ketiga, dan seterusnya minimal 3 diamond. Untuk yang luar kota, biaya kirim kalau lewat darat dan laut, itu gratis dari kantor. Tapi kalau minta lewat udara, biasanya setengah-setengah biayanya. Oke, lanjut. Kita selesai jam 9.30 ya. 5 menit lagi. Ada yang mau ditanya? 5 menit terakhir? Atau masih mau lanjut? Yang nanya udah mau habis nih kayaknya. Halo, halo. Charlene, thank you. Sama-sama. Ko Edi, sama-sama. Ayo, ada yang mau tanya lagi? Mungkin yang mau nanya pakai suara, tinggal di unmute mikrofonnya. Ditunggu kehadirannya di Medan, suhuku. Tunggu COVID ya. Kalau COVID udah beres, kita datang. Nunggu COVID-nya beres dulu. Siap, suhu. Si itu kalau nggak salah nanti hari Rabu malam timnya Ame juga minta ini ya, minta Zoom juga tuh. Rabu malam. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau gabung boleh. Bisa Ame mana suhu? Ame cantik. Ame. Ame atau Meme ya? Eng Meme kali atau Ame. Saya nggak tahu Ko Budi. Ame deh, Ame. Ame cantik lah. Ame cucunya si Oma kan? Iya kayaknya. Nggak tahu Budi yang minta tuh. Oh. Budi Darwin. Ciemi, ada mau sharing? Ciemi mesti kasih wejangan nih, Oma. Ke cucu-cucu. Ciemi mau sharing cara jadi sispek dalam 3 minggu. Edi Rusli. Oke, Ko Edi, sampai ketemu next time ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelasin bisa memberi pencerahan. Pakai spidol, diapain, Ci? Ada yang mau ditanya lagi? Dr. Olive dari Gorontalo. Dr. Olive lagi tidur nih. Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita close ya. Oke, kayaknya udah pada paham semua. Kalau gitu kita close aja Zoom meeting malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat semua bagi teman-teman yang sudah gabung. Terima kasih untuk waktunya. Saya juga mohon maaf kalau Zoom-nya dadakan. Tapi mudah-mudahan di 2 jam ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, selamat malam semua teman-teman. Bye.